atau Inspektur Jenderal Angkatan Darat, atau di Mabes TNI sebagai apa gitu. Misalnya Komandan Kodiklat TNI atau misalnya Gubernur Jenderal Akademi TNI misalnya. Itu ada jabatannya. Sementara staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat artinya dalam tanda petik pembuangan. Tidak ada table, tidak ada meja, setahu saya. Artinya memang tidak ada jabatan. Beda dengan staf khusus di kementerian. Kalau di lingkungan militer, staf khusus adalah orang yang nggak punya jabatan. Berbeda dengan staf ahli. Staf ahli ada bidangnya. Ada ruangannya. Bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi, dan lain-lain. Ini enggak. Nah, jadi publik menilai bahwa, oh ini pembuangan terhadap Letnan Jenderal Kunto Arief-Wibowo. Apakah ini ada kaitannya dengan petisi dari Forum Purnawirawan? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, sejak semula kan saya mengatakan pada Januari di forum ini juga di podcast Madilog mengatakan bahwa penempatan Kunto Arief-Wibowo sebagai Panglima Kogab Wilhan I di wilayah Natuna ini tidak biasa. Karena wilayah ini wilayah lautan. Betul. Jadi lebih pantas perwira bintang 3 Angkatan Laut yang menjadi Pangkogab Wilhan I. Seluruh Pangkogab Wilhan I adalah Angkatan Laut, kecuali Kunto. Ada apa ketika Kunto ditempatkan di sana? Apakah hanya untuk memberikan posisi bintang 3 bagi Kunto atau gimana? Nah, ternyata seperti dugaan saya sebentar. Tapi sebentarnya ini mengejutkan ketika posisinya hanya staf khusus Kasat. Nah, bukan yang lain, posisi-posisi yang lain. Lebih mengejutkan lagi adalah ketika penggantinya adalah Laksamana Muda Hersan. Siapa itu Bang? Bekas Sekretaris Militer Presiden Jokowi, bekas ajudan Presiden Jokowi pada 2014-2016. Pertama kali Jokowi menjadi presiden. Sekretaris militer ya. Nah ini kan yang menjadi masalah juga yang harus, karena saya mengikuti ya dari dulu bagaimana proses Wanjakti itu. Dimulai dari prasidang di bawah, di matranya. Misalnya, apakah memang ada nama-nama itu yang diusulkan untuk menjadi Pangkogab Wilhan I? Nah, mengingat menurut saya masih banyak senior yang lebih senior daripada Hersan yang juga potensial menjadi Pangkogab Wilhan I. Misalnya asisten operasi Kasal, asisten perencanaan dan anggaran Kasal. Mereka juga pernah menjadi Panglima Komando Armada, baik 1, 2 maupun 3. Loh kok ini lebih dulu? Belum lagi, sebentar, belum lagi misalnya masih banyak lulusan AAL 1990, 91, 92 yang pernah menjadi pimpinan komando utama Angkatan Laut juga belum untuk posisi 3. Itu ya. Iya. Dan di antara bintang 3 Angkatan Laut itu belum ada juga yang lulusan 1993 yang bintang 3. Ini kan Hersan ini bintang lulusan 1994 gitu loh. Jadi ya harus juga dibuka apakah memang di prasidang di Mabesal misalnya ada nama-nama itu yang diusulkan. Memang sih menurut saya idealnya Pangkogab Wilhan I dikembalikan lagi ke Angkatan Laut, gitu kan? Karena di Kogab Wilhan II itu wilayah udara. Panglimanya juga Hairul Lubis itu senior AAU 1990. Nah, kemudian Kogab Wilhan III itu Bambang Trisno Hadi. Pembatalan SK mutasi Letjen Kunto Arief-Wibowo dalam waktu kurang dari 24 jam bukan cuma kejadian biasa. Ini jadi sinyal kuat bahwa ada tarik-menarik kekuasaan di tubuh TNI yang tak bisa diabaikan. Mutasi yang awalnya menurunkannya ke posisi staf khusus KSAD yang dianggap non-job, lalu tiba-tiba dibatalkan. Seolah menunjukkan ada tekanan balik dari pihak yang lebih kuat atau keberatan dari internal. Apalagi Letjen Kunto adalah putra mantan Wapres Jenderal Purn Try Sutrisno yang dikenal kritis terhadap situasi politik nasional.
Banyak yang menilai ini bukan sekadar rotasi biasa, tapi manuver politik terselubung. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai bentuk kudeta halus. TNI sebagai institusi strategis seharusnya steril dari kepentingan politik. Jika dinamika seperti ini terus berulang, bagaimana publik bisa percaya pada netralitas dan profesionalisme militer? Already page 4 Valian, apakah ini murni urusan internal atau ada permainan kekuasaan di balik layar? Tulis komentar kalian di bawah, kami ingin dengar sudut pandangmu. Like kalau kamu peduli terhadap netralitas dan integritas TNI. Subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru soal isu-isu nasional.